Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Wildan Alfarisi dengan NIM 2024-42070 dari S1 Teknik Industri kelas B. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Nur Hasan Asyidik. Untuk soal yang pertama yaitu sebuah pabrik akhir-akhir ini sering padam listriknya dengan peluang cukup besar yaitu sebesar 0,37. Hal ini mengharuskan pihak manajemen pabrik menyewa genset dari pihak ketiga untuk mengantisipasi ketika listrik padam. Peluang pihak manajemen pabrik menyewa genset jika terjadi padam listrik adalah 0,89, sedangkan jika tidak terjadi padam listrik adalah 0,44. Berapa peluang akan terjadi padam listrik jika diketahui bahwa pihak manajemen pabrik menyewa genset dengan petunjuk menggunakan konsep teorema Bayes. Untuk pertama yang diketahui di sini diketahui ada peluang padam. Untuk P kecil saja yaitu 0,37. Lalu ada peluang genset jika listrik padam. Peluang sewa gensetnya ya. S sen jika listrik padam 0,89. Lalu jika listriknya tidak padam, TP oke 0,44. Dan di sini jika peluang listrik tidak padam 1 dikurangi P PP itu 1 dikurang 0,37. Jadi P TP-nya adalah 0,63. Yang ditanyakan di sini adalah peluang terjadi padam listrik jika menyewa genset. P padam jika menyewa. Oke. Total menyewa genset. Jadi P sewa sama dengan tanda kurung P sewa saat padam dikalikan dengan P saat padam peluang padam dalam kurung, lalu ditambah dengan P sewa saat tidak padam saat tidak padam dikalikan dengan P tidak padam. Lalu kita masukkan saja di sini nilainya 0,89 kita kalikan dengan 0,37. Ini untuk PSP dan dikalikan dengan PP. Ini ditambah dengan tambah dengan 0,44 dikali dengan 0,63. Hasilnya adalah 0,63.
3293 lalu ditambah dengan 0 koma 2772 dengan hasilnya 0,6065. Lalu kita akan menggunakan teorema Bayes di sini. Jadi untuk ini saya hapus dulu. Yang ditanya tadi adalah P padam saat sewa. Rumusnya itu P sewa saat padam dikalikan dengan probabilitas padam dibagi dengan probabilitas sewa. Dan nilai 0,89 dikali dengan 0,37 dibagi dengan tadi di sini 0,6065. Ini ketemu hasilnya sekitar 0,5430. Jadi peluang akan terjadi padam listrik jika diketahui oleh pihak manajemen menyewa genset adalah sekitar 0,5430 atau 54,30%. Oke, untuk selanjutnya nomor 2 yaitu diketahui informasi sebagai berikut dari pasien yang datang ke dokter jaga di sebuah rumah sakit. 35% tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium dan tidak memerlukan kunjungan dokter spesialis. Jadi diketahui tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium dan tidak memerlukan kunjungan ke dokter spesialis. Ini ada 35%. Lalu ada 30% tidak memerlukan kunjungan ke dokter spesialis. 30%. Selanjutnya ada 40% memerlukan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium sebesar 40%. Hitunglah kemungkinan dari seorang pasien yang datang ke dokter jaga di rumah sakit tersebut memerlukan pemeriksaan laboratorium dan kunjungan ke dokter spesialis dengan petunjuk menggunakan hukum De Morgan. Tanyakan peluang pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium dan kunjungan dokter spesialis. Oke, pertama-tama hukum De Morgan itu menyatakan bahwa P L aksen N S aksen sama dengan P L union S aksen itu sama dengan 1 min P L union S. Kita tahu tadi PLNS ini sama dengan 35%.
Atau kita bikin desimalnya dulu, 0,35, 0,30, 0,40. Jadi 0,35 di sini sama dengan 1 min P L union S. Kita tinggal pindah saja ruasnya, P L union S sama dengan 1 min 0,35. Jadi hasilnya adalah 0,65. Ini adalah peluang seorang pasien memerlukan setidaknya salah satu dari dua layanan tadi. Lalu kita menggunakan rumus untuk menggabungkan dua kejadian, itu adalah P L intersection S. Dengan rumus PL kita tambahkan dengan PS, lalu kita kurangi dengan P L US. Waduh, gak cukup lagi. Kita kurangi dengan P L US. Yaitu 0,40 kita tambahkan dengan 0,30, lalu kita kurangi dengan 0,65. Hasilnya adalah 0,05. Jadi kemungkinan seorang pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium dan kunjungan ke dokter spesialis adalah 0,05 atau 5%. Baik, di sini lanjut untuk soal nomor 3. Peluang mesin pesawat akan kembali normal setelah proses maintenance yang rumit adalah 0,9. Jadi yang ditanya berapakah? A. Peluang tepat 5 dari 7 mesin pesawat yang sedang proses maintenance ini akan kembali normal. B. Rataan dan variasi perubah acak binomial kasus. Jadi tadi peluang suksesnya itu peluang sukses sama dengan 0,9. Lalu jumlah percobaannya tadi ada sekitar 7 tadi. 7. Untuk gagalnya, peluang gagal kita pakai Q aja di sini. Itu 1 dikurangi dengan peluang berhasil. 1 dikurangi dengan 0,9, hasilnya adalah 0,1. Jadi yang bertanya pertama itu A. Peluang tepat 5 dari 7 mesin kembali normal. Kita gunakan rumus distribusi binomial ya. Rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan K sama dengan C N K lalu dikalikan dengan PK. P ini pangkat K ya. Ini pangkat K dikali dengan Q N dikurangi K. K itu adalah jumlah sukses yang diinginkan. Tadi kan peluangnya tepat 5 dari 10 dari 7. Berarti K-nya itu sama dengan 5. Kita coba isi dulu di sini. P sama dengan X sama dengan 5. Kita sama dengan lagi C. N-nya tadi 7, K 5.
dikalikan PK dikalikan dengan QNK kurangi K. Nah, belum mulai. Coba kita cari C 7,5 dulu. C 7,5 yaitu 7 faktorial per 5 faktorial 7 dikurang 5 faktorial. Ini adalah 7 dikalikan 6 bagi 2 kali 1 sekitar 21. Coba kita tulis lengkap lagi dulu. Ini berarti P X sama dengan 5, jadinya 0,21 dikalikan dengan tadi 0,9 pangkatnya 5 dikalikan dengan 0,1 7 dikurang 5 dan 21 kali 0,95 dikalikan dengan 0,1 pangkat 2 21 dikalikan 0,5949 dikalikan dengan 0,01, hasil yang didapat sekitar 0,1240. Jadi peluang tepat 5 dari 7 mesin kembali normal adalah sekitar 0,1240 atau 12,40%. Oke, untuk cari yang B, rataan dan variasi, saya hapus dulu ini. B. Untuk rumus mencari rataan sendiri adalah mu sama dengan N dikali P. Jumlah N tadi 7 dikalikan dengan P 0,9, hasilnya adalah 6,3. Sedangkan untuk variasi sendiri itu N dikalikan dengan P dikalikan dengan Q sama dengan 7 dikalikan 0,9 dikalikan 0,1. Hasilnya adalah 0,63. Jadi rataan perubahan cak binominalnya itu adalah 6,3, sedangkan untuk variasinya adalah 0,63. Lanjut soal nomor 4, yaitu suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 dan 834 jam dan gambarkan kurva normalnya. Di sini yang kita ketahui adalah rataannya tadi diketahui rataan, kita pakai mu aja sini dengan 800 jam. Lalu simpangan bakunya 40 jam. Yang ditanyakan tadi
adalah peluang bola lampu menyala antara 778 dan 834. Yang ditanyakan adalah peluangnya dan menggambarkan kurva normalnya ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan standarisasi nilai ke skor Z, yaitu dengan rumus Z sama dengan X kurangi mu bagi nih. Untuk X yang pertama, X1 itu Z1 X1 adalah 778, jadi 778 dikurangi dengan 800 jam, lalu kita bagi dengan 40, sama dengan negatif 22 per 40, yang hasilnya negatif 0,55. Lalu untuk X2 itu 834, Z itu sama dengan 834 dikurangi dengan 800 per 40, hasilnya adalah 34 per 40, yaitu 0,85. Lalu kita akan hitung peluangnya dengan mencari P negatif 0,55 Z 0,85 yang sama dengan P si 0,85 dan P di negatif 0,55. Kita cari dengan menggunakan tabel distribusi normal standar, yaitu jadi sekitar 0,8023, dan yang ini adalah 0,2912. Jadi P 0,55 Z 0,85 ini kok udah salah ini, udah ada ini. Ya, ini sama dengan 0,8023 dikurangi dengan 0,2912, yang hasilnya adalah 0,5111. Jadi peluang suatu bola lampu dapat menyala antara 778 dan 834 jam adalah 0,5111 atau sekitar 51,11%. Untuk gambar kurvanya sendiri saya akan gambarkan di sini. Saya hapus dulu.
Gambar kurva distribusi normal umur bola lampu. Pertama kita buat ini. Di sini adalah titik 650, 700, 750, 400. Nah, di sini ya. 850, 900. Di sini ada 0,00. Ini ada 0,02, 0,004, 0,006, 0,008. Di atas lagi ada 0,010. Ini nolnya 3 ya. Jadi kita buat tadi batasnya ada di 778. Kalau di sini 778 dan 834. 834 dengan rataan tadi 800. Jadi kita tarik garis ke atas sebagai rataan, atau pakai yang warna lain. Untuk rataan kita pakai warna merah. Oke, ke atas. Lalu kita gunakan di sini untuk batasannya ke atas. Lalu untuk kurvanya sendiri kita pakai warna hijau. Jadi dia naik ke atas ini sekitar naik 0,08 nyentuh, lalu ke 0,010 ini, lalu turun lagi ke 0,08, turun terus ke sini dan ya. Mungkin seperti ini kurva dari distribusi normal umur lampu ya. Di sini untuk ini jam ya. Yang ini kecepatan peluang ini. Kecepatan peluang. Ya, terima kasih